Bu, itu orang Australia, tahu Australia? Eropa, Amerika, datang ke Bali. Hanya untuk lihat apa? Lihat pesisir pantai Kuta. Berapa uangnya keluar? Ratusan juta hanya mau pergi lihat pantai. Saudi, sumber datangnya Islam. Minggu lalu saya pulang umroh. Lihat gunungnya di Saudi, Bu. Tidak ada itu, ada namanya rumputnya. Gunungnya coklat, batu, tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Gunungnya. Maka mereka datang ke Bogor. Keluarkan duit ratusan juta untuk apa? Supaya bisa lihat gunung yang banyak tumbuhannya. Amerika, Eropa, Australia datang ke Bali, keluarkan duit ratusan juta untuk lihat pantai. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang kalau kau mau lihat pohon. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang untuk lihat pantai. Kau pergi saja lihat pantai. Bahkan kalau kau mau lihat sungai, keluar kau saja jalan sedikit ada Sungai Mahakam. Tidak perlu keluar duit. Kadangkala ada bonusnya, orang lagi pup. Di sinilah. Coba bayangkan, di sini lagi di sini lagi cuci piring. Di sini lagi sampo. Luar biasa, semua gratis. Allahu Akbar. Hei, Masya Allah. Inilah indahnya Indonesia. Saya ke Jepang. Tahu Jepang, Ibu? Tokyo, tahu? Dekatnya Sangatta. Nah, dia bilang teman saya di sana, kita ini orang Indonesia perlu bersyukur. Kenapa? Orang Jepang 1 tahun minimal 4 baju dia pakai. Harus beli 4 baju dalam setahun. Lain bajunya ketika musim salju. Lain bajunya ketika musim hujan. Lain bajunya ketika musim panas. Lain pula bajunya ketika musim semi. Indonesia 1 tahun 1 baju bisa kau hidup. Tidak perlu ini baju hujan. Ini baju dingin. Tidak ini baju salju. Tidak ada salju kecuali masuk kau di kulkas. Luar biasa Indonesia. Mereka bilang, kalau musim salju, kau tidak punya jaket pendingin, pasti mati kau kedinginan. Maka wajib kau beli jaket. Di sini tidak perlu. Allahu Akbar. Inilah Indonesia. Saya baru pulang dari Madinah, umroh dan haji. Allahu Akbar. Panasnya di sana, Bu. Saya dari hotel ke Masjid Nabawi. Tidak sampai 200 meter, panasnya itu muka kayak menyengat itu matahari. Tidak sampai kita 5 menit jalan, keringatan keluar karena panasnya. Indonesia luar biasa. Allahu Akbar. Inilah negara kita yang sangat luar biasa. Belum lagi kita lihat ikan. Areka capi. Balik cepi. Hah? Ah, itu yo kamu yang tahu ih. Bale janggo, bale bolu, udang. Udang pun macam-macam. Allahu Akbar. Inilah negara kita. Bicara lagi soal bahasa. Di Arab, negara Arab, satu saja bahasanya, bahasa Arab. Betapa luasnya benua Arab, negara Arab, puluhan ada di situ. Satu aja bahasanya. Orang Saudi sama bahasanya orang Yaman. Sama-sama Arab. Beda negara sama bahasanya. Kita Indonesia, Masya Allah, lain bahasanya bubuhan Banjar. Hah? Lain Bugis. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing dalam sholat. Orang Arab, habaib dulu takbir. Allahu Akbar. Datang orang Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang bubuhan Banjar.
Allah ganal bujur. Datang orang Kutai, Allah pore benih. Datang pula orang Padang, Allah nan gadang. Datang orang Toraja, Pungalau Ta'ala, Tonggo Gajah. Terakhir anak dari Jakarta, Bari Betawi anak gaul, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Coba, itu baru 6 suku, bahasa beda-beda. Allahu Akbar, inilah negara kita. Bicara lagi soal agama. Kalau ada orang bilang di Indonesia tidak diterapkan syariat Islam, sini kau saya kasih ajar kau dari pagi sampai pagi. Apa syariat Islam? Solat. Ada negara larang kita solat? Tidak ada. Nabi kingkang ke masjid. Puasa. Ada negara larang kita puasa? Tidak, malah dikasih libur. Haji, wah Masya Allah, bukan cuma dianjurkan, ditambahi uangmu. Itu namanya subsidi haji. Bapak tahu berapa haji biayanya? 75 juta. Tapi Bapak bayar cuma 39 juta. 70 ke 39, berapa selisihnya? Itulah ditambahi negara. Siapa bilang negara kita tidak syariat Islam? Satu aja yang tidak diterapkan syariat Islam, apa? Potong tangan. Kalau mencuri potong tangan, kenapa tidak diserapkan? Karena kalau diterapkan ini potong semua tanganmu. Terlalu banyak pencuri. Inilah negara kita. Kau bicara soal dakwah, cari negara yang paling enak berdakwah seperti Indonesia. Kau pergi di Malaysia, biar kau dari Timur Tengah belajar. Tidak bisa kau ceramah kalau tidak ada sertifikatmu diakui oleh negara. Tidak bisa khutbah Jumat kalau tidak punya kau izin dari negara. Ayo. Bicara lagi bikin pesantren. Biar banyak duitmu kalau mau kau bikin pesantren Malaysia. Mau bikin pesantren di Timur Tengah. Kayak Saudi, Yaman. Tidak mungkin kau diizinkan kalau tidak dapat pembenaran dari negara. Indonesia. Ada rumahmu kosong. Tidak ada yang tempati, panggil anak mengaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, tidak ada isinya. Bangun masjid, biar banyak duitmu di Malaysia, tidak mungkin kau bisa bangun masjid tanpa izin pemerintah. Indonesia, bikin masjid, meskipun tidak ada izin bangunannya, jadi. Maka cintai negaramu ini. Sejelek-jelek negaramu, cintai negaramu. Hanya satu agama yang mengajarkan kita cinta negara adalah iman. Itulah agama kita. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian dari iman. Bayangkan nenek-nenek kita dulu. 77 tahun yang lalu. Mereka berjuang. Meneteskan darah. Menghancurkan hartanya. Menghabiskan hartanya. Untuk apa? Supaya kita bisa merdeka dan bersatu. Maka syukuri kemerdekaan 77 tahun ini. Dengan cara apa mensyukurinya? Satu, yang paling real kalau kau Islam, kasih baik sholatmu. Ini. Masih banyak malas sholat kuliah ini. Kapan perempuan banyak dah sholat? Satu, selesai haid. Nah bilang suaminya, kenapa belum pakai sholat? Nah biasanya 5 hari ji. Ini 7 hari kau belum sholat. Nah bilang, orang belum bersih. Si ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang suaminya, bohong kau tahu. Nah bilang, apa bohong? Ku kasih lihat kau. Apa mau kasih lihat dong? Ketawa ini belen-belen semua. Ayo, apalagi perempuan banyak yang tidak sholat. Kalau ada pengantin, gara-gara make up, mukanya coklat, biru, abu-abu, krem. Nak cukur alisnya nak kasih tikungan. Batina na leco. Mukanya putih betul merah. Lehernya hitam. Bu, dilarang dandan? Tidak. Kalau ibu dandan supaya suamimu bangga di samping ibadah, menyenangkan hati suami. Tapi menjadi dosa ketika kau tidak sholat. Dandan boleh. Tapi kita mau pergi pengantin. Biasanya gara-gara dandannya tidak mau wudhu.
Jadi solusinya jalan keluarnya bagaimana Ustadz? Ibu wudhu dulu. Sudah wudhu baru dandan. Sudah itu jaga kentut. Kabiar sudah kon ke wudhu. Metuk kok. Dek, cek dek nih. Kada, dikit aja. Biar dikit batal. Ya. Nah, apalagi perempuan banyak ndak sholat, jilbab. Dan selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Bu, tak 3 lapis itu. Nah, kasih dulu ada ripi-ripinya itu. Ada talinya 2 meter. Nah, baru naik di lehernya. Ada kuning, ada biru, ada krem. Nah, kasih miril lagi begini. Baru ada kering-keringnya di sini. Ada kayak pohon di belakang. Bajunya sempit, rohnya sempit. Pergi mi pengantin, dia bilang suaminya, buru-buru ke ibu, sudah mau datang pengantin. Dia bilang, tunggu dulu kasihan. Beleng-beleng. Ibu, hei, tiba waktu sholat. Dia bilang suaminya, ibu, saya jualkan kau itu sawah supaya kau pergi haji. Sekarang sudah masuk waktu sholat, kenapa kau tidak pergi sholat? Mau masuk asar ini, pergi ke sholat. Apa dia bilang istrinya? Sadar kau pak, sadar mah ini kau suruh kau pergi sholat. Pergi ke sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku. 2 jam ini dipakai berbisa. Ketawa kau karena kau begitu semua. Membayangkan diri sendiri. Nah, bapak ibu, apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang kau anak muda. Apa alasanmu? Bilang sama kau. Pak, tidur, bangun, langsung kau sholat. Kalau ketiduran. Apa? Saya sakit Ustaz, tidak bisa kena air. Allah kasih tayamum. Dengar ini, saya ajari tayamum dengan gampang. Kalau dia pakai jam tangan buka. Kalau pakai cincin lepas. Lengan baju kasih naik kalau dia pakai lengan baju. Naik, lalu caranya letakkan telapak tangan di dinding. Letakkan telapak tangan. Tidak ada dinding, bantal boleh. Tapi bantal yang baru pembungkusnya. Jangan kau suruh kau pakai tidur. Nah, letakkan di bantal atau dinding puskesmas. Ya. Nah, sudah itu usapkan wajah. 1 sudah sah, 3 kali lebih baik, ulang lagi. Sudah itu, lepaskan lagi, ambil jari kirimu, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, begini. Usap, bengkokkan. Sudah itu, usap lagi begini. Ini berikutnya, kiri lagi di atas, kanan di bawah. Coba praktek sekarang. Supaya bapak ada oleh-oleh pulang. Letakkan tangan kiri di bawah. Begini. Kanan atas. Usap. Siku putar. Lipat. Karena kalau kita lipat tidak kena ini. Siput keriputnya. Sudah itu kasih naik tangan kiri di atas. Naik. Kanan lagi di bawah. Usap siku. Repot begitu saja. Kasih begini saja. Selesai. Agak pi? Apa pi? Apa pi? Ustaz, saya sariawan. Sembahyang sariawan kok. Balik kawan. Ya kena bunuh. Allah tahu kalau lagi sakit. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih kau keringanan. Duduk kok. Duduk. Pakai kursi. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Ada bisul di pantatku. Baring kok. Misalnya di sana kiblat. Ini kaki, kepala. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Salat baring. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Gampang. Apalagi kau salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Tanganmu sudah tidak bergerak, tinggal matamu goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tidak kau ketawa serius kayak ini cilaka. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Caranya apa? Biar matamu tidak goyang, bibirmu tidak bergerak. Namanya sholat dalam hati. Bagaimana caranya? Tutup saja matamu. Bayangkan kau lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi iktidal, baca doa iktidal. Itu namanya sholat dalam hati. Masih tidak bisa Ustaz.
ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Salatullah, salamullah, ala toha, ulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Kenapa sholat penting? Karena sholat puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa Ustadz? Tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Ibu haji boleh ada kegiatan lain. Misal apa? Berdagang pergi haji. Boleh. Ibu bawa sarung jual di sana. Boleh. Bapak puasa. Boleh ada kegiatan lain. Boleh sambil dagang. Puasa. Boleh ada kegiatan lain. Bayar zakat. Boleh sambil nyanyi. Ibu bayar zakat sambil nyanyi. Boleh. Bila kamu di sisiku, ini zakatku, hati rasa, kurang nih, ini syahdu, boleh sambil nyanyi. Tapi sholat tidak boleh dagang, tidak boleh sholat sambil nyanyi, batal sholatnya. Tidak boleh sholat begini, Allahu Akbar, begadang jangan begadang, kalau tiada, malas aku cikali. Jelas, jelas. Bapak tidak sholat, sudah jelas kafir. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam, tapi meskipun dia Islam, tidak sholat, kafir di hadapan Allah. Buka surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ila akhir ayat. Tanda orang Islam itu kata Allah, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Pak Bu, hei, ada ndak orang tidak ada masalahnya di sini? Ada? Ndak ada orang ndak ada masalah. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini nih di depan kita, banyak semua masalahnya ini. Apa masalahnya Pak Bupati? Mau 2 periode? Pasti nih. Apa masalahnya Pak Kapolres? Mau langsung dari AKBP jadi kombes 3 bunga. Apa ini dasar latif? Kok kira ndak ada masalahku? Banyak sekali masalahku setelah saya viral. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Modus. Kirim-kirim stiker. Ustadz, baru suamiku meninggal. Tolonglah saya berikan doa-doa penenang jiwa. Saya kirimkanlah doa dan amalan. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Kalau perlu nanti nomornya ibu saya kasih sama Pak Dandimnya. Mana orang tidak ada masalah? Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, ibu kan tentu berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah naikkan jabatanku. Ya Allah pelihara hidupku. Ya Allah tambahkan rezekiku. Allah dengar. Maka Allah bilang, hayya alal falah. Ibu tahu itu artinya hayya alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kau mau. Itu hayya alal falah. Tapi kita tidak datang. Contoh. Ini ada Pak Bupati. Pak Bupati ini ada ajudannya. Iya toh? Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan, biar lagi duduk-duduk makan pisang goreng, langsung lompat. Kalau perlu naftal panas-panas itu di dalam. Iya toh? Coba tanya Pak Bupati. Pernah enggak Pak Bupati panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Bila mau kau diinjak lehermu. Ajudan! Bapak enggak lihat saya sibuk. Dimutasi kok masuk di hutan. Coba tanya ini semua bos-bos. Pak Kapolres, Pak Dandim, ada semua ajudannya itu. Nanti mereka tidur kalau bosnya tidur. Iya toh? Padahal itu Dandim, Kapolres, Bupati ada hilang masa jabatannya. 5 tahun saja. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo. Kenapa begitu takutnya kita sama manusia? Lalu kenapa ketika Allah panggil kau,
hayya 'alal falah. Lo komai sini, kamu sini. Apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai negeri.